Iya, satu tergantung map dan ini dia kita akan melihat Dangerous Grace gak sih? Kita belum dapet Dangerous Grace. Nggak bisa, Flying Cloud kombonya. Ya, Flying Cloud. Kalau gue ngeliat apa? Ini dia udah mulai pelan berarti udah mau berhenti. Iya, ternyata kita di jalan sampai ujung ya. Iya. Dan hari pertama ya. Hari ini tepatnya. Nggak bisa buka Kita masih bisa berharap buka Dangerous coba deh Grace. ya kok di Yon Ini mapnya rare banget loh. Langka ini mapnya. SSE ini lihat tadi kita main apa? Nggak ada kan? Nggak ada kita main. nggak bisa. Tadi for your information teman-teman caster Coba juga bisa kita dia. masih berlima. Kita tuh cuma ada ke arah Expanding River Ya. dan juga Broken Wall. Mulai pertama. Yang pertama, iya itu dia. Oke, tapi no angel lah. Alter Ego sudah ngebaca nih. Bahkan mereka nggak mau treat. Mereka ban aja Angelanya. Karena Yeskel dia punya record yang lebih banyak sih untuk Angela. Ya sama chip juga ya. Oh, tapi itu yang mungkin perlu dipertanyakan sih, Lim. Terakhir kita ngeliat Angela bareng sama Dengan Angela. Iya, Lin Angela. Berapa kali siapa muncul? Fanny di ban. Respect yang Yasuke power banget dengan adanya Fanny. Oke, tapi ada yang satu gue suka sih dari Joe. Mungkin kita melihat kesannya Joe on position, kita juga bertanya tentang posisinya. Tapi ada satu hal yang tidak terlihat jelas karena menghasilkan confidence-nya Joe ini dengan outstanding pemikirannya dia. Itu dia coba gitu loh. Dia berani untuk ya mungkin kalau bisa dibilang resiko 90%. Dia berani ambil risiko lah. Iya, 90% tapi Itu agak gede. mungkin sekarang itu tidak boleh dihilangkan. Cuma mungkin bisa dikurangi presentasi game ini. Iya. Uranus yang langsung dimunculkan Syarat. dari TLID. Mereka langsung membawakan hari juga. Berarti menandakan mereka udah siap sih lebih tepatnya lagi sama Lancelot dan juga Yishun. Mereka tahu ya untuk menghindari agar tim fighter tetap jalan dengan baik. Tapi apakah langsung diambil ya Lancelot? Bisa Tinggal dia pilih aja Lancelot mana yang lebih secure buat dia. Jujur gue lebih suka Yisansin. untuk sekarang gue juga Experience the youth and pertama, the suffering. dia akan bisa catch up di arah mid game. Kedua, Because I dia saved juga my bisa nation menjadi from salah falling satu apart. power di late game. Iya, ya. Tapi sekarang bertukar ya. Hisang-Shin diambil oleh tim Liquid dan ya Lancelotnya untuk Alter Ego. Sebenarnya dari dua hero ini emang dependent 3 item gak sih, gue? Udah pasti ya. Beberapa hero yang udah muncul, beberapanya kayak ada yang dependent sama Sky Pierce, ada yang sama Endless Peril. Atau Yishun mungkin yang butuh banget kayak Malefic Roar. Dan juga pemilihan dari Blade of Despair untuk damage intinya di mid game. Karena seperti yang Ranger Mas bilang tadi, Yishun lebih didominasi juga kalau udah mulai masuk mid game, late game. Dia lebih mengerikan dibandingkan Lancelot. Dia nggak butuh pijakan ya untuk main ini, dia akan bermain front to back aja. Always on the way. Dan ngeliat dari bandnya, support Lihat tuh. Ujume, makasih buffnya. Fans kamu lolos beasiswa kuliah. Woi, gokil. Congratulations kakak. Tapi ini ya salah satu bukti yang bisa kita bilang banyak banget yang bisa yang benar-benar mendapatkan hasil positif dari Betul. MPL Indonesia. Betul, saatnya mengatakan apa? Apipi. belum saatnya. Awewe. Belum saatnya belum. Nanti ada saatnya kau tenang. Oh, ada saatnya. Ada saatnya kita lihat untuk band terakhirnya kemana. Nah, ini kayaknya masih bisa tertuju kepada Chow, Khalid, Gatot. Gatot kaca? Gatot kaca ya. Iya. Menurut gua I Gatot will choose my kaca. own Ini. Halo. Halo aja tiba-tiba lu. Iya namanya juga. Buset tiba-tiba halo. Kan ikutin kamera kita. Iya ini Arlot nih. Arlot. Satunya lagi kayak masih ke support atau enggak sih, support udah habis. Dua ini yang paling populer kan. Khalid sih kayaknya. Kali Torchow. Ya, dua-duanya juga fine buat ditutup. Atau mau diadu aja kayaknya Alrigo. Jadi mereka mungkin tutup ke mid lane-nya gitu deh. Ya, ini yang ditutup. Aduh nggak sih? Diadu. Oke. Mid dan Roamer belum kelihatan dari teman-teman Liquid. Sementara Roamer dan XP lebih terlalu. Atau Khalid kan. Untuk bisa memberikan pressure di awal game. Kalau midnya mau burst, Chow. Ya, kalau mau burst. Tapi kalau mau main AoE, Khalid juga bisa. Masa time juga soalnya, Be. Wait, mid lane last pick-nya harus punya burst damage loh. Lunox, Kagura, Farsha. Ini masalahnya Lunox, Kagura Pasha way better Pasha. Kenapa? Kalau misalnya Lunox oke, damage-nya oke cukup. Ya
Victor balik lagi. Sebenarnya kalau mereka mau utility di midnya pun bisa, mainnya mid to late game. Dia Sunshine-nya udah 3 item, Wah. Harit 2 item, early-nya harus bisa hindari team fight. Wah, aku tidak merekomendasikan itu sih. Iya. Di level MPL apalagi lawan kayak ini dalam Iya. early game kayaknya itu nggak bijak sih. Lim. Ini bukan Elva ya. Early game. Early game. Alter ego hanya barbar. Oh, Wow. baru lagi tuh saya dengar tuh. Iya. Tapi 2 picknya nih. Gatot Kaca. Ini salah satu hero andalan juga dan pembuktian Cici. XP lane. Ruby. Your Wait. team is ahead. Ruby XP? Ruby XP. Ruby XP. Ini meminimalisir pergerakan dari Sunsin. Jadi mungkin kalau kita ngomongin ke arah initiate power, jadi mereka harusnya Alter Ego akan lebih bermain dengan responsif aja. Tapi bukan dia yang membuat keributan Profesor. Ya udah pasti ya. Ruby-nya di sini bakal react aja apa yang dibuat sama Kale ya. Selama dia nggak jadi target harusnya Shin-Shin-nya bakal kerepotan juga sih kalau ada Ruby. Itu dia berkali-kali dia sih. Gue menunggu sih burst damage di mana. Apakah burst atau utility lagi dia mainkan? Among the planes exists the Utility equilibrium. lagi dimainkan. Utility, Which oke. Seperti yang gue bilang deh, mereka mau main mid to late game. Hari 3 item, Yusensin 3 item. Mereka bisa main front to back. TLID. Bagaimana cara mereka untuk menghindari team fight dari Alter Ego yang begitu geragas di early game. Nih Itu yang orang. akan kita lihat nih untuk di 7 menit awal. Itu orang. Walaupun pakai Zuxin, Jumi memang dari dulu, dari awal munculnya di KMPL, dia tuh permainannya agresif, Iya, dia tipikal mid kan gas, kasar, barbar barbar. tim tuh nakal. Iya, Dia iya, berani. iya. Makanya cocok di Alter Ego. Sampai Itu ada dia. title-nya kan kalau kata si Okopat tukang center katanya. Tukang center, benar. Tukang center. Jumi kenapa aku bilang cocok di Alter Ego? Karena barbar semua, nakal semua. Oke. Oke, jadi kita bakal menyaksikan Lim, apakah pasukan berkuda dengan Widi kembali menjadi kepala mereka mampu membawa satu kemenangan untuk tim mereka atau bahkan para keluarga Alter Ego kembali meredam Liquid untuk ke dasar klasemen. So, WPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of death. Kemudian ya kebangkitan Liquid atau semakin terpuruk karena kalah di match ini. Artinya Liquid 1 leg gak dapetin kemenangan match sama sekali. Satu leg menandakan satu kaki sudah tidak bisa maju ke babak playoff. Ya, makin berat ya. Untuk teman-teman dari tim Liquid ID ketika mereka ingin mengejar ketertinggalan tapi the veteran versus the young blood Arvi yang musim lalu cukup mengejutkan kita semua ketika menggantikan Heist di Alter Ego MPL dan bahkan bisa melakukan outplay loh. Bersinar di awal debutnya. Itu dia. Tapi dari emblem sendiri kelihatan ya. Dia sekarang jelas cooldown-nya tuh dahsyat sekali. Void Blast dengan 40% cooldown gak sampai 1 detik. 0,8. Dan bikin miskalkulasi damage karena ada shieldnya jangan lupa. Itu enak banget sih spamnya. Cuman lawan Chusin PR juga. Ini dia bakal coba dipasang Yaskill di depan sana. Untungnya para pasukan dari tim Liquid kali ini mereka punya Widi dan juga Yaskill. Dia masih terlalu jauh untuk bisa diangkat. Bakal berat juga ya untuk poke ke arah dari Zuxin-nya karena Hijumi-nya bermain dengan agresif dan dia juga punya Brave Smite. Jadi secara laning otomatis bakal susah untuk Yaskill walaupun mungkin beberapa poke akan sampai ke sana. Dia main sistemnya clear bareng ini, Be. Dia nggak coba untuk rotasi cari-cari vision untuk dapetin levelnya. Tapi dengan clear bareng sebenarnya bakal menang juga nanti. Ya. Mungkin konsepnya aku ngerti sih gimana caranya biar Gatot ini benar-benar ngejawab untuk Kalea dengan all in-nya. EOG-nya bakal defensif. Karena mau dari sisi manapun aku ngerasa ya Gatot Kaca ini kombonya susah banget untuk bisa connect EOG-nya. Selama dia defensif, ya Gatot bakal works. Kita bareng sama Ruby kan. Ruby yang initiate atau Momentum. Oke, bakal coba dipasang Widi di depan sana menangkap satu buah perkuat akan coba ditahan para pasukan dari Catholic Queen. Alek menjadi poin kill yang sama, tapi ternyata pertukarannya tidak cukup adil. Pertukaran antara Jungle dan juga Romer. Dikalkulasi seperti apapun di menit kedua itu gak bakal ada yang bisa membayarkan utangnya. Terlalu mahal pertukaran mereka. Retribution dari Yasuke. Target terus kalau Widi. Ingat masih ada 2 anak tangga kembali, tapi Joe langsung terbang dengan awan kick dan mengejar para pompa. Mencoba untuk menyelamatkan yang bisa dia selamatkan. Iya, tapi gue nggak tahu sih kenapa dimajuin lagi tadi. Agak sedikit sayang jadinya. Dan Alter Ego, Ranger Emas dan juga Lead Kocul We Trust. Wow. Dia suara, tapi suara untuk Liquid, juga untuk Alter Ego. Tapi ya Patch baru. gue mempertanyakan sih kayak Ya.
Apa yang coba untuk dilakukan Joe sebelumnya? Dia nggak punya traceless, itu yang pertama. Dalam ancaman juga. Turtle ship-nya pun sebenarnya masih ready loh. Dia kalau misalkan mau team fight, lepasin turtle ship, and then escape. Masih diinjek tadi. Iya. Masih di kakinya dia. Dia masih bisa escape sebenarnya. Dia masih bisa setup lagi buat turtle. Tapi dengan kekalahan barusan, apalagi dengan trade yang begitu tidak adil, Alec dengan adanya Joe, dan Adil. sekarang di invade. Bakal coba dipasang Winnie di depan sana, tidak boleh ter-take down. Winnie ingat damage yang kalkulasi. Memang bisa ditangkap dengan tsunami slam cover yang sangat baik. Tapi itu dia, satu kali puncher dari Yasuke menyelamatkan dirinya. Bahkan selamat poster dengan dari Kabuki. Nggak berhasil menyampai ke arah belakang. Para pasukan dari tim Liquid mereka kehilangan Winnie. Dan para pasukan dari tim Alter Ego bahkan tidak ada satupun yang menjadi korban jiwa. Pertukaran yang lagi-lagi nggak adil, Lim. Hingga 1.500 gold ini bukan hanya tentang adil, tapi rookie. Ya, mungkin kalau untuk balik ke lane-nya lumayan cepat. Ada Flying Cloud. Masalahnya bukan cuma balik ke lane. Experience gold yang didapatkan dari bonus skill, belum lagi dari level yang tertinggal. Ini pelan-pelan akan berbahaya. Dan Yasuke cuman ini menandakan next team fight-nya. Dia recovery Beneran, HP sangat beneran. mudah sekali dengan efek dari Spell Fam. Cer- Tambah lagi cer- true damage. Itu akan menyulitkan bagi Winnie untuk bertahan. Langsung coba dipasang Oh, dengan ini arah lebih tahu. Flicker telah dikeluarkan dan Retribution di depan Cer- sana cer- membuat arah cer- termakan. Tenggelam oleh para permainan dari tim Alter Ego. El Familia. Seperti yang sudah dibahas oleh Lim, Profesor KB dan juga saya, mereka bermain as a pack. Sedangkan para pasukan berkuda, mereka seakan-akan lari dengan kudanya sendiri-sendiri, Lim. Mereka ketinggalan satu Iya, langkah dua-dua sih. mondo nih. Jadi hati-hati Aku bisa orang. jadi 2 langkah, 3 langkah untuk selanjutnya. Karena gold yang akan berbeda. Ingat papan catur yang dimainkan untuk di line up dalam kali ini sedang dipegang oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Winnie tanpa ada following up damage yang insane. Winnie malah terangkat di depan sana. Fokus dari Yasuke. Oh, lihat miss! Punchernya! Gak ada yang terselamatkan. Satu kali miss puncher mencoba dibayarkan dengan adanya Joe juga. Tapi para pasukan dari tim Alter Ego mereka tidak tinggal diam. Dengan adanya pemaksaan menuju ke belakang, Yeskiel berhasil mendapatkan double kill. Yeskiel! Wise man! Berhasil membuat poin kill yang sangat berarti. Kebangkitan dari tim Liquid di menit yang kelima. Ya, tim fight yang Bisa sih. akhirnya muncul. Liquid tahu ada celah nih. Mereka ambil turtle, kita ambil orang. Targetnya benar-benar manis Udah, banget nanti dari bakal skill karena main. emang dia berada di range yang Oh, aman. iya. Ini yang sempat kita bilang tadi ya, hero utility damage-nya emang nggak terlalu burst. Gendong-gendong Damage-nya nggak bakal bisa nasi, follow kok. untuk Widhi dengan kaleannya. Ngembung dengan Tapi setidaknya satu kali aja dia ngebuka reward Kene, Mas. Kita nangkar, terjebak ngone. semua membernya di dalam kotak itu. Udah pasti tim Liquid lebih punya keuntungan di sana. Ditambah lagi tadi satu di dalam Field World Manipulation. Sayang sekali Yasuke miss punchernya, Lim. Iya, iya, iya. Makanya langsung semua mata menuju ke arah Yasuke. Plus udah glowing juga tadi kan. Glowing. Udah enak banget sih untuk Anti Dragon-nya udah cukup sebetulnya. Over reserve nggak, Bek? Glowing Dome ini. Kayaknya enggak sih. Kalau dari yang aku lihat, kayaknya emang Gatotnya bakal ditugaskan cuma buat ini. nanti tak kau pedekin macet ya. Yang kedua, efek spell kan. Aran bakal coba dipasang, sudah tidak ada retribution setelah dikeluarkan damage dan Lancelot masih Aja mau kita mau jamu kenal. Dulu Dengan glowing dong. kembali lagi menjadi ujung Di tombak Mangkos, untuk glowing. menghentikan dari Aran. Ya. Iya, paling anu sih, Kak. Jadi nggak cuma buat Iya, ESL, nggak ampun, cuma iya. buat Ishuchin nanti Iya, betul. dengan item-item seperti Endless-nya. Tapi tentu Oh, bagian dari betul. launch-nya ini Betul, Dan. nggak overreach, tapi lebih ke Ada, bakal boleh, lebih mudah boleh. untuk dihancurkan Ada, aja Kak. di early game. Jadi harus lebih cepat untuk bikin item selanjutnya. Ya, dan itu juga jadi celah kan untuk Liquid bisa makan karena Alec. Cuma lihat dari item Enchanted Talisman ya untuk hari ini Kabuki. Berarti dia itu agak sedikit kurang. Oke, langsung ada Tsunami Slam, following up damage setelah dikeluarkan tapi apa kemudian double stun yang diberikan oleh Alec di belakang sana membuat para pasukan dari Team Liquid mereka kehilangan 2 pemain. Itu memang tumbang, tapi lihat perputaran yang mereka dapatkan. Romer dan juga Jumbo sehingga kembali lagi perfect turtle buat para keluarga dari Alter Ego. Dan mereka mau terus. Mereka akan coba tabrak lagi ke jungle yang dimiliki oleh Liquid. Wow, ini agak berat banget untuk Kabuki. Pertama, ini Harim scaling late game. Early-nya sebenarnya dia udah nggak terlalu bermasalah. Tapi ketika lane lainnya bergoyang, mau tidak mau Harim ini menjadi ancaman di area god lane-nya. Dia nggak bisa farming dengan tenang dan santai lagi, Lim. Iya, iya, iya. Dengan build yang tadi gue sempat bahas, Be. Enchanted Talisman berarti damage-nya nggak terlalu boost kayak Starlight. Ya, ini oleh hampir. Sekarang gas di bawah. Mede ini Nino menjadi target utama sama Force telah dikeluarkan dan Nino tidak akan bisa menahan sebenarnya bisa diberikan oleh para pasukan dari Team Liquid. Sang kuda kali ini kembali coba untuk menggeprak seluruh kakinya tapi ternyata
Satu point kill di bottom lane dengan menekan satu turret itu tidak menjadi satu keuntungan yang maksimal. Karena mereka berhasil menekan di depan sana dengan adanya satu turret tambahan di arah mid lane. Turret yang sangat mahal membuka vision terhadap Purple Buff. Permasukan dan Team Liquid dengan reload manipulation yang hanya bisa mengusir mundur. Kehilangan Purple Buff itu sudah pasti. Kehilangan mid turret itu juga sudah pasti. Jadi, Daryl sudah diuntungkan, kembali lagi Liquid. Papan catur terus bergerak, pion demi pion tetap tambah. Masalahnya mereka kalah 1/1 loh. Skillnya terbuang 1 demi 1, Bet. Ya, gak ada sinergi ya yang terlihat dari tim Liquid ID. Kita sudah bahas, El Familia bermain as a pack. Sekarang sepasukan berkuda, mereka berlari sendiri-sendiri dengan kudanya. Seakan-akan tidak ada yang bisa mengendarai atau bisa mempalai sang pasukan kuda ini. Oh, macet udah ini ya. Mereka harus cepat regroup. Wah, Kabuki tertinggal. Oke, Kabuki tertinggal, tapi bukan hanya itu aja Alex. Menutup jalan Kabuki, Zaman Force telah dikeluarkan. Dan WD, informasi terlihat di depan sana. WD bakal coba dipakai pada pasukan dari Team Liquid. Tutup dengan ada alat perhatian. Kuasa diberikan dengan real manipulation. Di daerah belakang Aaron mencoba untuk mendistraction. Tapi nampaknya Aaron gak mampu turun untuk cukup lama. I'm offended from Nino. Menutup Joe untuk bisa pulang. Aran hanya bisa berdansa, hanya bisa cari piring di depan sana. Tapi lihat apa yang terjadi. Mereka nggak ada yang fokus ke Aran. Aran nggak punya damage, biarin aja. Yasuke-nya too strong sih. Mereka nggak bisa nangkap Yasuke sama sekali. Dan pelincahan Yasuke, belum lagi damage-nya. Dan sekarang Lord. Pasang garis tengah bisa. Ini banyak banget sih trigger yang bisa dilakukan sama Yasuke. Beberapa flicker dan juga Zaman Force dari Kabuki tadi sempat keprox juga. Dan sekarang, even Aran, kayaknya bakal mereka gas deh. Iya, karena yang pertama mereka udah punya glowing, mereka udah punya damage. Sementara kalau kita ngomong soal brute force dari Yasuke, dia jadi gak gampang buat take down. Sekalipun nanti akan ada puncture yang miss, cooldown dia cepet banget. Ya, walaupun Kalea untuk airborne effect-nya ini nggak bisa dikurangi kan. Iya. Dia akan tetap segitu karena ultimate. Plus, gue ngeliatnya untuk main front to back sekarang udah ready banget Alter Ego. Granger-nya pun udah harus dihitung. Udah 3 kill. Udah boleh dipertimbangkan sih, apalagi dengan adanya Sky Pierce dan juga Malefic Roar. Bukan masalah itu doang, Profesor. Lihat betapa kayaknya mereka. Sampai Arfi berani buat Blade of Despair. Dia nggak kasih Halberd loh ya, dia langsung bikin Despair pokoknya. Oh mungkin karena udah ada Dominance Ice dan juga Glowing. Betul, dan ditambah lagi kita lihat Arfi benar-benar bisa push dari belakang. Kita melihat, menyaksikan dari tadi Arfi terakhir. Pembawaan Lord di bottom lane diiringi dengan Yasuke bergerak merotasi ke arah mid lane nampaknya kali ini. Apa nggak boleh terlalu mikirin match up kali ya? Karena sinergi jadi nggak jalan, mid sama roamernya nggak bisa kerja sama bareng. Dan lihat, untuk defense-nya oke, kita hitung ada Yiv. Clear wave-nya lumayan cepat, tapi perbedaan goldnya semakin lebar. Oke, politik time di tangan dari Widi. Harusnya mungkin akan ada lebih power dan bahkan Evan dan di situ di Arfi semakin nambah untuk stack yang dimiliki. Dan oh my god, Arfi! Harta tata dan Sonata! Meledakkan Joe di dalam best turretnya sendiri, meledak! Ya, bahkan best turret nggak bisa nih tadi melindungi posisi dari Joe. Dan sekarang terus Alter Ego gak mau mundur. Nino, I'm offended, tapi lihat Hijume menutup yes-nya. Tidak bisa fokus untuk bisa melakukan follow up, tidak bisa kehilangan kabur di depan sana. Bersama dengan adanya WD, one last hit, apakah ada pancar kali ini? 2 point kill mencoba dimainkan oleh Yasuke. Tidak ada anak tangga terakhir dan dia harus tercatat di depan sana. Terlalu jauh, bermain dengan adanya pancar. Tapi kita lihat di sana, Flying Cloud dari Joe. Mencoba untuk jalan ke arah Hijume, tapi ternyata keputusan yang tepat untuk mundur, Lim. Ya, terlalu sakit juga tadi damage balasan dari Arfi. Tapi ya itu dia, Flying Cloud ketika lagi terbang di atas itu untargetable. Gak bisa dipapain. Dan sekarang ada immortality dari Alec. Sementara kita barusan disaksikan dengan Arfi, dengan play dia. Dia udah punya Blade of Despair, dia juga punya Winter Crown. Semakin sulit untuk tim Liquid ID menghentikan bagaimana teror dari Arfi yang dari tadi benar-benar gak bisa di shutdown. Berat sih, hydro defense-nya juga nggak terlalu kuat ya. Ini juga problem akibat Purify Hijume sih. Nah, iya, untuk lekor ikan Jadi lemak satu-satu target yang mungkin bisa di instant kill kali ini. Selain Arfi, ya udah bisa Hijume ini udah pakai Purify, dia respect pertama. Karena kalau kita lihat Alex, untuk dealer damage-nya Liquid. Masalahnya satu-satunya bisa nge-trigger cuma di midi nih, Bim. Tengok, Gak ada lagi soalnya.
Kayak buang banyak resource juga. Itu dia. Targeting ke arah dari arah terlalu buat sekarang. Beda kondisinya, kalau mungkin goldnya nggak nyampe 7.000 Lim. Tapi kalau goldnya nyampe 7.000, wah ini bakal susah banget untuk mencari target ke arah. Aneh bodoh, datang kau tarik loh, wah. Tim Liquid bisa bangkit. Kau tak kok ini nore gitu. Space farming. Oh ini bodoh. Terbukti bukan tipikal Ada yang bisa idiot dari keluarkan dan langsung mundur lagi. Ini berat banget jadi bisa dibilang. Liquid butuh shutdown yang sangat berarti. Tapi dengan tidak adanya Holy Defense di atas menit yang ke-12, mereka mencoba untuk menabrak masuk game yang telah dilakukan oleh Alex. Mereka belum terlihat posisinya. Satu best turret telah dipecahkan. Top best turret menjadi pilihan kedua. Tapi Yasuke ditelan bumi, lihat sang pasukan berkuda mencoba untuk bertahan dengan Joe, damage cukup besar tapi Yasuke one last hit. Tidak bisa dibalikan kembali keadaan dengan Alex yang harus untuk ke belakang. Alex hanya tinggal nama saja, nyawanya tidak bisa mundur dan tadi yang benar-benar membuat tim Liquid masih mampu bisa bertahan adalah Joe dengan maksimal dealer damage ke orang-orang yang bisa dimakan. Itu dia. Diusir mundur. Tapi ya kelihatan banget tadi Flying Cloud. Dia turun dan gak bisa juga langsung ke skill. Ya itu dia. Permasalahannya juga kalau Trigo mereka gak berhasil untuk melakukan eksekusi untuk game ini. Trigo seperti biasa ketika di high ground mereka terburu-buru untuk menciptakan sebuah endgame. Yang padahal mereka ternyata masih belum bisa untuk mengeksekusi game ini. Iya, gitu kan Butuh waktu lagi nih karena barusan shutdown yang begitu mahal dari RRB. Sehingga membuat gamenya jadi akan sedikit swing dari Apa malah ngetako di pasar di rumah di rumah kadang kan dulu di daerah. Kita tahu yang dimana Iya, ketika posisi pundak itu. Itu udah gimana? Kalah aja mereka nggak mau kalah turun. kan. Iya. dia Kalah aja nggak mau turun tempo, gimana menang? hanya pressure-nya akan berat sekali. Mereka harus bermain luar. Ya, tapi Lim, aku setuju banget. Memang potensi untuk memaksakan mendapatkan satu buah poin kill aja itu pasti akan selalu didapatkan. Widi bakal bertahan dengan unbreakable damage yang terlalu besar di belakang sana. Tidak akan bisa masuk ke dalam lagi. Yang terkadang Faury Benson dan keluarga kamu tidak akan sangat kuat. Tidak akan bisa bergerak dengan cukup banyak Yasuke. Tapi utamanya lihat dua tipannya berbeda. Jangan terlalu berjumpa dengan Yasuke dan kamu berhilang. Ini bencana. Dua orang tersisa Joe dan juga Arab apakah mereka bertahan tapi mereka gak akan mau bisa menantang dia bisa dengan oleh seorang Arby dengan bodinya bernyanyi di depan sana hilang sang pasukan berkuda dipatahkan kakinya di